Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Alfi. SDIT Said Naum, mandiri, berprestasi, berakhlak mulia, siap memimpin, siap dipimpin. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah agar apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Alfi harap kalian tetap jaga kesehatan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Pancasila. Ya. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara kita yang terdiri atas 5 sila. Pasti kalian sudah tahu ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini Bu Alfi akan membahas di sila pertama, di mana simbolnya adalah bintang. Sebelumnya, setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini Bu Alfi akan bahas sila pertama Pancasila yang tadi berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai-nilai ketuhanan, yaitu adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ketuhanan juga memiliki arti. Yang pertama, adanya pengakuan dan kebebasan untuk memeluk agama. Kedua, menghormati kemerdekaan beragama. 3, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama. Dan keempat, tidak berperilaku diskriminatif atau membeda-bedakan terhadap pemeluk agama lain. Ya, jadi siapapun warga Indonesia bebas memilih agama apa yang ingin dianut. Ya, kemudian kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk memiliki keyakinan sama dengan kita. Ya, dan kita harus menghormati itu. Nah, di sini ada contoh sikap sesuai dengan sila pertama, itu ada di gambar. Lihat, walaupun berbeda-beda agamanya, mereka saling menghormati, ya, saling menghargai, tidak saling melakukan perilaku diskriminatif. Oke, yang kedua adalah sila kedua Pancasila, yaitu simbolnya adalah rantai. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan, yaitu kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama. Sikap yang sesuai apa sih? Nah, kita lihat. Yang pertama, tidak membeda-bedakan manusia. Apapun tingkat sosialnya, mau dia kaya, miskin, ya, dia putih, hitam, kita tidak boleh membeda-bedakannya, ya. Kemudian saling mencintai sesama manusia. Ketiga, bertenggang rasa, tidak semena-mena dan saling membantu. Nah, seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa semua manusia itu sama. Ya, yang dibedakan adalah tingkat ketakwaannya. Nah, seperti sila kedua Pancasila ini. Ya, kita lihat kemanusiaan yang adil dan beradab, yang merupakan sila yang kedua, wujud rasa cinta kasih sesama atas semua hak kehidupan bangsa. Lihat, di sini gambarnya tidak ada yang saling membeda-bedakan. Ya, semua bekerja sama dengan baik. Yang ketiga adalah sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ini mengandung nilai-nilai persatuan. Apa aja sih? Yang pertama, menjunjung tinggi NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, cinta perdamaian dan persatuan, dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, di sini kalian harus cinta terhadap negara kalian sendiri. Tidak boleh menjelek-jelekan negara kalian sendiri. Nah, kalian juga harus cinta perdamaian dan persatuan. Ya, kalau kalian sering bertengkar, berarti kalian itu tidak mencerminkan
dengan sila yang ketiga Pancasila, ya. Nah, di sini kita lihat ada contoh gambar sila ketiga, ya, di mana semuanya memakai pakaian adat yang berbeda-beda, ya. Walau 1000 pulau memisah Nusantara, kita tetap satu bangsa, satu negara, ya. Jadi apapun daerah teman kita, ya, kita tidak boleh saling mencela, ya, tidak boleh membanggakan daerah kita sendiri, bahwa apapun daerahnya itu kita tetap satu, yaitu satu bangsa dan satu negara, ya. Bu Alfi harap kalian bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Oke, selanjutnya untuk sila berikutnya akan dibahas oleh Pak Marwan. Silakan Pak Marwan untuk membahasnya. Selanjutnya anak-anak, Bapak akan membahas mulai dari sila yang keempat. Nah, ada yang tahu apa itu bunyi sila keempat? Ya, pasti kalian sudah belajar di kelas 4. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini banyak makna yang terkandung dalam sila keempat. Yang pertama, kita harus mendahulukan kepentingan umum, melaksanakan musyawarah, mengambil keputusan bersama. Itu adalah merupakan salah satu makna dari sila yang keempat. Nah, coba kamu perhatikan pada gambar saat pemilihan umum itu termasuk dalam ngambil keputusan bersama, ya, melalui kotak suara, sehingga hasilnya itu nanti bisa bersama-sama kita temukan dalam musyawarah dan demokrasi. Nah, selanjutnya pada sila kelima, apa itu bunyinya? Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti dia adil, bersikap adil, ya, pada setiap masyarakat, baik itu yang individu, kelompok, atau bahkan sesama kelompok masyarakat. Yang tidak kalah penting adalah kita harus suka bekerja keras. Ya, apapun yang kita inginkan, kita harus selalu berusaha untuk menggapai dengan cara berusaha keras. Ya, terus menghormati kedaulatan bangsa terhadap bangsa lain dan menganggap bangsa lain sama sederajat. Maknanya adalah kita tidak boleh merendahkan bangsa lain. Contoh, Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari beberapa suku bangsa. Nah, selanjutnya adalah apa sih manfaat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Tentu manfaatnya banyak, ya. Tentu yang terdapat dalam sila-sila Pancasila itu adalah, kalau istilah dari bahasa Jawa itu berarti dengan gotong royong itu angkat royong, berarti bersama-sama, ya. Sehingga jika diartikan, gotong royong adalah mengangkat atau mengerjakan segala sesuatu dengan cara bersama-sama. Nah, gotong royong itu dalam masyarakat Indonesia ada dua macam. Yang pertama adalah gotong royong menolong, tolong menolong, dan gotong royong kerja bakti. Itu yang pernah dan kita kerjakan mungkin saat di sekolah, di keluarga, ataupun kita temukan di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya adalah di sini ada beberapa contoh gotong royong, tolong menolong yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian cermati pada gambar kegiatan pertanian, masyarakat pertanian itu selalu dikerjakan secara bersama-sama, ya. Mulai dari menanam padi, bercocok tanam, hingga sampai menanam padi itu selalu dikerjakan bersama-sama. Karena masyarakat itu sifatnya adalah saling membutuhkan, ya. Ketika kita membutuhkan bantuan kepada
masyarakat atau sanak saudara kita. Yang kedua adalah kegiatan rumah tangga, bersih-bersih. Jadi kalau bersih-bersih rumah tangga itu bukan ibu saja atau ayah saja, bisa dikerjakan, kalian dibantu sebisa mungkin ya, lap debu, nyapu, bisa dibantu ayah dan bunda. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban seorang anak untuk membantu ayah dan bunda. Terus selanjutnya itu adalah peristiwa bencana. Ya, itu termasuk dalam gotong royong tolong menolong ya. Ketika masyarakat terkena musibah, kewajiban kita adalah membantu semampu kita. Bisa dalam bentuk sembako, dalam bentuk pakaian dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah ketika salah satu sanak saudara kita yang terkena musibah, contoh di sini adalah orang yang meninggal. Maka kewajiban seorang muslim adalah membantu menguburkan orang yang meninggal, mulai dari memandikan hingga menyolatkan dan menguburkan jenazah. Oke, itu saja. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Aziz. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya yaitu contoh gotong royong kerja bakti. Tadi sebelumnya ada contoh gotong royong tolong menolong. Ingat, kata kunci dari gotong royong itu apa? Melakukan sesuatu secara bersama-sama. Ingat itu ya. Gotong royong adalah suatu nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu kata kuncinya. Di sini Pak Aziz mau menjelaskan mengenai contoh gotong royong kerja bakti. Yang pertama, membangun balai desa. Membangun balai desa yang biasanya kita temukan di pedesaan-pedesaan. Yang kedua ada membangun pos kamling. Yang ketiga ada membersihkan lingkungan masyarakat. Membangun lingkungan masyarakat ini biasa kita temukan pada saat hari libur, yaitu tepatnya pada hari Minggu biasanya. Itu di tiap-tiap lingkungan, tiap-tiap RT atau RW pasti selalu membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Itu dilakukan dengan cara gotong royong. Pertanyaannya, kalau gotong royong dilakukan di kelas, bisa tidak Pak Aziz? Bisa. Yaitu dengan cara apa kita melakukannya? Yaitu dengan cara melakukan piket kelas secara bersama-sama. Itu. Baik. Slide selanjutnya, tadi kita sudah berbicara tentang contoh dari gotong royong tolong menolong, contoh gotong royong kerja bakti. Selanjutnya, apa sih nilai-nilai positif dalam gotong royong? Apa saja nilai-nilai positifnya? Yang pertama, kita bisa menimbulkan rasa kebersamaan yang kuat. Kalau kita bersama-sama, yang kedua lanjut, yaitu menimbulkan rasa persatuan yang erat. Yang ketiga, kita rela untuk berkorban demi saudara-saudara kita yang terkena musibah atau yang memerlukan bantuan tenaga kita. Yang keempat yaitu nilai tolong menolong. Yang terakhir, nilai positif apa? Yaitu sosialisasi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Ingat, kita adalah makhluk sosial. Artinya apa? Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Artinya kita pasti memerlukan bantuan orang lain. Next, selanjutnya yaitu manfaat dari gotong royong. Gotong royong itu sikap yang baik, pasti ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Yang pertama, meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung. Orang lain sedang kesulitan, memerlukan bantuan kita. Kita hadir di tengah kesulitan itu. Maka kita sudah meringankan beban pekerjaan orang lain itu. Di dalam agama pun juga diajarkan bahwa kita harus saling tolong menolong. Yang kedua, kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat yang tadi sebelumnya nilai positif Pak Aziz kasih tahu. Kita adalah makhluk sosial,
kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Antar masyarakat menjadi erat ikatannya. Yang ketiga, menjalin dan membina hubungan sosial yang baik dan harmonis antar warga masyarakat. Jadi tidak ada lagi tuh yang saling musuh-musuhan. Ya, bisa tidak kita terapkan di kelas? Bisa. Di kelas, kalau kita menjalin hubungan baik dengan teman kita, maka kita sudah menjalin dan membina hubungan sosial yang baik antar siswa. Selanjutnya yang terakhir, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kalau kita mau kuat, harus bersatu. Kalau kita mau bersatu, wujudkan tali silaturahim kita. Oke? Selanjutnya. Oke, ini slide terakhir. Kesimpulannya bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita. Ada berapa tadi silanya? Ada 5. Kelima sila dari Pancasila itu masing-masing mengandung nilai-nilai yang berbeda, mulai dari nilai-nilai keagamaan, nilai kemanusiaan, dan masih banyak lagi. Dan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa sembarangan kita menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada nilai-nilai positif yang harus kita jalankan. Yang terakhir, gotong royong merupakan salah satu contoh lain dari nilai Pancasila, di mana gotong royong dibedakan menjadi 2 yang tadi kita sudah pelajari. Jadi gotong royong sendiri itu salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bisa tidak kita tidak melakukan gotong royong? Tidak bisa. Balik lagi yang tadi yang Pak Ajis kasih tahu, kita ini makhluk sosial. Baik, itu saja pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.